Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi kali ini aku mau membahas atau mau menceritakan sharing tentang pengalaman aku mengalami plasenta previa. Di sini aku tidak akan menjelaskan istilah-istilah secara medis karena saya merasa sih memang bukan pakarnya, tapi saya lebih ke sharing bagaimana saya menjalani yang namanya kehamilan plasenta previa. Apa sih sebenarnya plasenta previa itu? Plasenta previa itu adalah posisi di mana ari-ari yang seharusnya berada di atas rahim itu berada di jalan lahir atau pintu lahir, sehingga menutupi janin untuk keluar pada saat proses melahirkan. Nah, jenis-jenis plasenta previa sendiri itu ada 3. Yang pertama, yaitu plasenta previa komplit atau totalis, itu letak plasentanya itu menutupi seluruh janin. Kemudian yang kedua itu plasenta previa parsial, yaitu menutupi sebagian jalan lahir. Yang ketiga adalah plasenta previa marginal, yaitu dia berada di tepi jalan lahir. Nah, waktu itu saya mengalami yang namanya plasenta previa parsial. Jadi hanya sebagian menutupi jalan lahir. Apa sih gejala yang harus kita waspadai agar kita tahu apakah kita mengalami plasenta previa? Nah, pada saat trimester pertama itu saya mengalami yang namanya flek-flek, padahal normalnya orang yang hamil itu tidak lagi yang namanya mengeluarkan darah head gitu kan, dan itu darahnya juga segar. Kemudian ada rasa mengganjal di misfi bagian bawah atau di bawah rahim, itu jadi kayak ada sesuatu gitu yang ingin keluar. Kemudian akhirnya dilakukan pemeriksaan lah ke dokter kandungan dan USG. Nah, di situ baru ketahuan ternyata saya mengalami yang namanya plasenta previa parsial. Nah, kalau misalnya tanya apa sih Mbak penyebabnya plasenta previa? Jadi plasenta previa itu penyebabnya macam-macam ya. Bisa juga karena mungkin aktivitas yang terlalu berat pada saat trimester pertama, atau bisa juga kelainan rahim, atau juga mungkin karena mungkin sebelumnya ada riwayat pernah di kuret atau seperti apa. Nah, kalau saya itu adalah penyebabnya karena pekerjaan saya adalah mobile, hampir kurang lebih 10 jam setiap harinya itu naik motor, lebih dari 8 jam lah ya di atas motor, karena waktu itu saya bekerja sebagai marketing salah satu perbankan swasta. Nah, di situ rahim saya mengalami banyak guncangan. Akhirnya mungkin saya nggak tahu seperti apa prosesnya, mungkin itu pada saat si janin sedang melakukan pertumbuhan itu jadinya kayak kegeser atau seperti apa. Nah, kemudian solusinya dari dokter itu adalah harus istirahat total yang pertama. Jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas lagi untuk naik motor. Jadi waktu itu saya akhirnya mengambil cuti. Kemudian yang kedua itu dikasih obat penguat dan juga vitamin agar janin lebih kuat lagi, karena kan beberapa itu bisa juga mengalami yang namanya keguguran gitu kan. Kemudian yang ketiga itu tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim selama masih terdapat flek atau mungkin untuk ari-arinya belum bergeser. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami yang namanya plasenta previa? Ya, yang pertama kalau misal kita itu masih di trimester pertama, kita lebih tenang. Kenapa? Karena untuk kesempatan si janin itu muter, itu kesempatannya sangat besar gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya itu sudah di trimester ketiga Mbak, taunya atau apa? Bahkan di detik-detik terakhir pun saya pernah lihat salah satu sharing dari bidan di YouTube yang menceritakan bahwa padahal itu kurang dari 3 minggu ternyata itu qadarullah bisa bergeser ya kan. Apa yang harus dilakukan itu salah satunya adalah hipnoterapi. Jadi ibu sering ngasih sugesti ke dirinya sendiri bahwa saya yakin saya akan lahiran normal, saya yakin saya bisa melahirkan dengan kondisi tidak bermasalah atau tidak komplikasi. Dan juga kita sering ngobrol ke
anak kita gitu kan, atau ke janin kita, nak geser yuk nak, nah ayo kita lahiran normal, nah nanti yang pinter ya, nanti jangan rewel. Itu kalau misal di senam hamil, biasanya kelas senam hamil itu ada yang namanya afirmasi. Jadi kayak kita itu nanamin ke diri kita tentang hal-hal yang positif, dan itu juga harus divisualisasikan. Kita membayangkan bahwa kita bisa melahirkan normal, dan kita mengucapkan itu setiap pagi ya, pada saat kita mau memulai aktivitas. Jadi kalau saya mau cerita tentang pengalaman saya, waktu itu alhamdulillah di usia trimester kedua, atau tepatnya 5 bulan, itu janin saya sudah muter, tetapi sayangnya dia tidak bisa turun panggul. Karena kembali lagi waktu itu saya memang tidak percaya diri untuk melahirkan secara normal. Dan sebenarnya saya juga agak penasaran sih bagaimana rasanya sesar. Untuk yang anak pertama itu saya melahirkan normal. Ya ternyata pada akhirnya saya menyimpulkan lahiran yang paling enak itu tetap lahiran normal. Siapa bilang nggak jadi ibu kalau lahirannya sesar? Kalau menurut saya lahiran sesar itu jauh lebih sakit dan jauh lebih lama proses penyembuhannya. Nanti mungkin saya sharing di video berikutnya. Jadi untuk ibu-ibu yang mengalami masalah plasenta previa atau posisi janin kurang sesuai, jangan khawatir, tetap tenang, lakukan hipnoterapi kepada diri sendiri maupun kepada janin. Kemudian lakukan latihan pernafasan terus, sehingga nanti bisa yang namanya lahiran normal. Insya Allah lahiran normal itu lebih enak loh Mams. Kenapa? Karena cepat sembuh, kemudian kitanya juga tidak ada efek yang terlalu berat sampai jangka tahunan seperti itu, dan nggak sakit lahiran normal itu kalau dari pengalaman saya. Terima kasih telah menonton, semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat. Jangan khawatir apapun masalahnya, kalau kita membawa itu ke dalam sesuatu yang positif, insya Allah pasti juga jadinya akan positif. Jangan lupa jaga kesehatan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.